Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang contoh kasus data flow diagram. Kelompok 8 ini terdiri dari Nisa Ayu Kurniajati dengan NIM 1921140004, saya sendiri Vincentia Elda Alvera dengan NIM 1921140010, kemudian Kezia Alvinayani dengan NIM 1921140014, dan Sarah Dewi Shirlinda dengan NIM 1921140026. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian data flow diagram. Data flow diagram merupakan model data yang menggambarkan asal data dan kemana tujuan data atau input-output dalam suatu sistem. Nah, di dalam data flow diagram ini terdapat notasi dan simbol yang memiliki makna berbeda. Yang pertama adalah proses. Proses ini digambarkan dalam bentuk lingkaran yang menunjukkan bahwa suatu sistem berguna untuk mentransformasi dari input ke output. Selanjutnya, yang kedua adalah entitas eksternal yang dilambangkan dengan bentuk persegi panjang atau persegi yang menunjukkan bahwa ada sesuatu di luar sistem yang menjalin relasi atau berhubungan dengan sistem informasi seperti pihak-pihak eksternal atau pihak-pihak yang mengelola sistem tersebut. Yang ketiga adalah penyimpanan atau storage. Penyimpanan atau storage dilambangkan dengan dua garis horizontal atas dan bawah yang melambangkan penyimpanan atau dari mana data tersebut berasal. Yang terakhir adalah aliran data yang digambarkan dengan tanda panah yang menunjukkan bahwa data berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, di dalam data flow diagram juga terdapat tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah diagram zero. Nah, diagram zero ini menjelaskan suatu proses secara luas atau secara ringkas, secara umum. Selanjutnya, tingkatan kedua ini adalah diagram level 1. Nah, pada tingkatan ini akan menunjukkan proses apa saja yang dilakukan, proses apa sajakah yang dilakukan, dan melibatkan beberapa pihak atau data eksternal. Kemudian pada tingkatan ketiga ada diagram level 2. Nah, diagram level 2 atau pada tingkatan ini menjelaskan proses secara rinci mengenai proses-proses yang sudah terjadi di tingkatan sebelumnya. Kemudian untuk tingkatan keempat atau diagram level 3, di sini juga menjelaskan secara rinci mengenai proses atau hasil yang muncul pada tingkatan-tingkatan sebelumnya seperti tingkatan ketiga atau diagram level 2. Nah, selanjutnya akan memasuki contoh kasus data flow diagram. Nah, kelompok 8 ini mengambil kasus atau contoh flow diagram perpustakaan. Nah, untuk diagram zero ini dijelaskan secara umum atau secara ringkas, seperti yang pertama adalah calon anggota. Calon anggota memasukkan data untuk melakukan pendaftaran. Kemudian nantinya akan diproses di dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, selanjutnya nanti outputnya adalah ID anggota untuk calon anggota. Selanjutnya, anggota masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan menggunakan ID anggota peminjaman. Kemudian nantinya diproses di dalam sistem, nantinya diverifikasi, setelah itu notifikasi terverifikasi akan diterima oleh anggota. Kemudian, petugas perpustakaan juga bertugas untuk menginput data anggota, menginput buku, melakukan pengecekan info buku, dan data kembali, sekaligus data peminjam juga ke dalam sistem informasi perpustakaan. Nah, selanjutnya, nantinya petugas perpustakaan juga akan mendapatkan informasi dari sistem informasi perpustakaan seperti info denda dan info pinjam. Nantinya jika anggota melakukan pengembalian buku,
jika waktunya terlambat atau sudah melewati waktu tenggat, nantinya ada info denda dan ada sanksi bagi anggota yang bersangkutan. Setelah itu, sistem informasi perpustakaan juga menyediakan informasi bagi kepala perpustakaan dalam bentuk laporan sanksi, laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan anggota, dan juga laporan stok buku. Selanjutnya adalah diagram level 1. Ini juga menjelaskan secara rinci proses-proses yang ada di tingkatan sebelumnya, dipecah dibagi menjadi 5, yaitu proses pendaftaran, peminjaman buku, pengembalian buku, pendataan buku, dan yang terakhir adalah proses pembuatan laporan. Nah, dalam proses pendaftaran ini, calon anggota memasukkan data untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian nantinya diproses di dalam sistem dan diverifikasi, kemudian data anggota tersebut dicetak menjadi kartu anggota, kemudian diserahkan kepada calon anggota. Kemudian beralih ke peminjaman buku. Nah, peminjaman buku ini anggota masuk ke dalam sistem menggunakan kartu anggota, kemudian memasukkan ID buku. Setelah itu, nantinya diinput oleh admin, melakukan input peminjaman, dan juga melakukan verifikasi. Nantinya juga peminjaman buku memberikan verifikasi atau adanya notifikasi terverifikasi bagi anggota yang akan meminjam buku. Nah, kemudian beralih ke pengembalian buku. Pengembalian buku ini juga anggota memasukkan data atau masuk ke dalam sistem menggunakan kartu anggota, kemudian memasukkan ID buku. Nah, setelah memasukkan ID buku, di dalamnya juga ada data denda. Nah, dalam data ini, data denda dan data peminjaman disesuaikan dengan waktu pengembalian buku, apakah terjadi keterlambatan atau tidak dalam pengembalian buku. Data pengembalian juga berasal dari admin. Selain itu, data denda dan data peminjaman berasal dari peminjaman. ID buku berasal dari buku, dan kartu anggota berasal dari anggota. Setelah itu, kita beralih ke pendataan buku. Nah, di pendataan buku ini, admin melakukan input data buku dalam sistem. Nah, data buku ini berasal dari buku. Nah, nantinya data buku ini akan menginformasikan mengenai info stok buku pada admin. Nah, beralih ke proses pembuatan laporan. Dalam proses pembuatan laporan ini, admin memasukkan data anggota, data pengembalian, dan stok buku dalam sistem. Selain itu juga memasukkan data peminjam dan data sanksi yang berasal dari peminjaman. Nah, nantinya output yang dihasilkan akan berguna bagi kepala perpustakaan dalam bentuk laporan keuangan, laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan sanksi, dan laporan stok buku. Selanjutnya akan beralih ke diagram level 2. Nah, dalam diagram level 2 ini juga dijelaskan secara rinci, seperti calon anggota juga memasukkan data untuk melakukan pendaftaran. Nah, nantinya data anggota tersebut dicetak menjadi kartu anggota. Nah, kemudian dilakukan verifikasi, kemudian kartu anggota diserahkan kepada anggota perpustakaan. Nah, selain itu, data anggota juga dicetak menjadi laporan anggota yang nantinya akan diteruskan kepada kepala perpustakaan. Diagram level 3, peminjaman buku. Anggota login dengan kartu anggota, lalu memasukkan ID buku untuk peminjaman. Kemudian diverifikasi, maka notifikasi terverifikasi akan diterima anggota. Selanjutnya, data peminjaman buku diterima, lalu dicatat dan dibuat bukti peminjaman buku, kemudian diteruskan kepada anggota terkait. Nantinya data peminjaman buku kemudian dicetak menjadi laporan peminjaman yang akan diteruskan kepada kepala perpustakaan.
Diagram level 3 pengembalian buku. Anggota memasukkan kartu anggota, ID buku, dan bukti peminjaman yang lalu diproses di dalam pengembalian buku. Lalu diinput kembali data peminjaman dan data denda yang nantinya akan disesuaikan dengan waktu pengembalian buku. Setelah diverifikasi, kartu denda dan data peminjaman buku diteruskan kepada anggota terkait. Data dari waktu pengembalian buku akan diteruskan ke admin untuk diverifikasi. Kemudian nantinya data pengembalian buku akan dicetak menjadi laporan pengembalian buku yang akan diteruskan ke kepala perpustakaan. Selanjutnya, pada diagram level 3 waktu pengembalian buku, anggota menginput data peminjaman buku dan bukti peminjaman buku yang nantinya akan disesuaikan dengan waktu peminjaman buku dan dicocokkan dengan apakah adanya keterlambatan atau tidak, kemudian diteruskan kepada admin untuk diterbitkan kartu denda yang nantinya akan diteruskan kepada anggota terkait. Setelah itu, data pengembalian buku dari admin diteruskan ke kepala perpustakaan dalam bentuk laporan pengembalian buku. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya mengucapkan terima kasih.